Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Endang Maulani dari kelas manajemen 20A. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang efisiensi pasar guna memenuhi tugas mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Artinya, kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada adalah ukuran kinerja yang diharapkan. Namun, jika dikaitkan dengan pasar modal, maka efisiensi pasar modal adalah salah satu indikator untuk menentukan kualitas pasar modal. Semakin tinggi efisiensinya, maka menunjukkan bahwa kualitas pasar modal itu semakin baik. Selanjutnya, terdapat dua jenis efisiensi pasar, di antaranya ada efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Pasar modal semakin efisien internal apabila biaya transaksi dalam perdagangan saham semakin rendah. Jadi efisiensi ini dikaitkan dengan besarnya biaya untuk melakukan pembelian atau penjualan suatu saham. Sementara itu, derajat efisiensi eksternal ditentukan oleh kecepatan penyesuaian harga saham di pasar modal terhadap informasi baru. Dengan kata lain, apabila harga saham di pasar modal mencerminkan semua informasi yang ada dan berhubungan dengan saham tersebut, maka pasar modal memiliki efisiensi eksternal yang semakin tinggi. Selanjutnya, pengertian efisiensi pasar atau market efisiensi biasanya dikaitkan dengan pasar modal. Ada juga yang lebih spesifik mengaitkan dengan pasar saham dan pasar uang. Sedangkan di pasar modal yang diperjualbelikan tidak hanya saham, melainkan lebih banyak lagi karena mencakup seluruh efek atau sekuritas. Pengertian efisiensi pasar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tanda Lilin tahun 2010. Menurut Tanda Lilin tahun 2010, efisiensi pasar atau pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua efek yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Jika suatu saat di pasar modal suatu efek bereaksi atas sesuatu yang tidak termasuk dalam konsep yang ada dalam pasar efisien, maka hal tersebut dapat disebut sebagai anomali atau gangguan. Berikutnya, menurut Jones tahun 2009, pasar modal yang efisien dapat terjadi jika salah satu kondisi sebagai berikut. Di antaranya terdapat investor rasional dalam jumlah yang cukup besar, berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, aktif dan price taker. Kemudian yang kedua, informasi yang diberikan gratis dan dapat diakses dengan mudah oleh beberapa pelaku dalam pasar modal di waktu yang relatif bersamaan. Kemudian, ada karakteristik pasar yang efisien. Pasar yang efisien memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah yang pertama, tidak dikenakan biaya transaksi baik biaya transaksi pembelian maupun biaya transaksi penjualan. Yang kedua, tidak dikenakan pajak. Yang ketiga, merupakan pasar persaingan sempurna di mana terdapat banyak pembeli dan penjual. Kemudian, pembeli dan penjual yang tidak bertindak sebagai price maker. Yang kelima, investor baik secara individu maupun perusahaan dapat memiliki akses yang sama ke pasar modal. Dan yang keenam, segala informasi pasar modal tersedia untuk semua pelaku pasar di mana mereka juga memiliki pengharapan yang sama. Dan yang terakhir, tidak ada biaya yang berkaitan dengan financial distress. Selanjutnya, syarat agar pasar modal efisiensi secara informasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi harus dapat diperoleh tanpa biaya dan tersedia bagi semua. Yang kedua, pelaku pasar modal pada saat yang sama secara individu tidak dapat dan tidak mampu memengaruhi harga saham. Yang ketiga, semua pelaku pasar modal bertindak secara rasional. Para pelaku modal mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memaksimalkan harapan yang akan dicapai. Paling tidak para pelaku pasar modal ingin memaksimalkan keuntungan yang diharapkannya. Dan yang keempat, tidak ada biaya transaksi, pajak, dan hambatan-hambatan transaksi lainnya. Selanjutnya yaitu bentuk pasar yang efisien.
Para ahli seperti Pama tahun 1970 dan Haugen 1997 memilah bentuk pasar yang efisien menjadi 3 bentuk, yakni yang pertama efisiensi bentuk lemah weak form efficiency, yaitu efisiensi pasar bentuk lemah ini menunjukkan bahwa harga dapat mendeskripsikan semua informasi yang tercatat historikal harga masa lalu. Bentuk pasar yang efisien dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe. Hal ini tentunya agar mempermudah verifikasi yang digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti analisis, pengambilan keputusan bagi investor, forecast dalam penentuan harga efek, dan sebagainya. Kemudian bentuk pasar yang efisiensi setengah kuat atau semi-strong for efficiency. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat tidak hanya mencerminkan harga di masa lalu, tetapi juga informasi yang dipublikasikan. Akibatnya, dalam keadaan ini investor tidak dapat memperoleh keuntungan. Dengan demikian, investor tidak dapat memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi dari keadaan normal secara konsisten dengan menggunakan informasi harga di masa lalu. Sehingga dapat dikatakan bahwa informasi ini tidak relevan untuk memperoleh tingkat pengembalian atau return yang lebih tinggi. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga efek saat ini betul-betul menggambarkan seluruh informasi yang tergantung dalam harga efek tersebut di masa lalu. Sedangkan pasar dikatakan efisien dalam bentuk setengah kuat jika harga efek betul-betul merefleksikan seluruh informasi yang dipublikasikan. Jadi, tidak seorang pun investor yang memperoleh tingkat pengembalian yang berlebihan dengan hanya menggunakan sumber informasi yang dipublikasikan. Baik, kesimpulannya yaitu Indonesia efisiensi pasar modal diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu pada pasal 7 ayat 3. Dalam menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, Bursa Efek wajib berpedoman pada prinsip efisiensi pasar modal dan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam yang menyangkut antara lain hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan sistem atau sarana perdagangan efek. Yang kedua, meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Bursa Efek. Yang ketiga, mengembangkan sistem pencatatan efek yang efisien. Yang keempat, mengembangkan sistem clearing dan penyelesaian transaksi bursa dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Bursa Efek. Yang kelima, meningkatkan sistem atau sarana perdagangan efek. Dan yang keenam, meningkatkan sistem pelayanan informasi. Yang ketujuh, melakukan kegiatan pengembangan pasar modal melalui kegiatan promosi dan penelitian. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.